sambut kembali shalom. Oma-opa yang di bawah juga shalom. Kami mau menyambut kita semua ada di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita siap untuk memberkati kita. Amin. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa kita semua udah ditebus oleh Tuhan kita. Kita semua udah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Kita adalah umat pilihannya Allah. Karena itu kita mau terus berkata, Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, lakukanlah dalam hidup kami. Amin. Amin. Yang mau saya jemput bangkit berdiri. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
tahu kiri kananmu biar lebih jelas lagi. Kamu disayang Tuhan. Amin. Yang sudah bilang boleh duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami ada hari ini. Karena kasih setia-Mu kami ada Tuhan. Biarkan sore ini kami memuji-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami tinggikan nama Engkau. Haleluya. Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau
atas kebaikan Tuhan. Tapi sore ini kami naikkan syukur kami ke Bapa yang baik. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar, besar setiamu, besar setiamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak pernah habis kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kalau masih ada thank you Jesus. Thank you Jesus. Ini naikkan ini syukur kami Tuhan. Ini syukur kami kepadamu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
kita di tempat ini. Amin. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita percaya Allah kita kasihnya tidak ada berkesudahan. Amin. Amin. Dia Allah yang baik, Yesus sungguh baik. Haleluya. Sama-sama kita mau puji. Sudah kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Jemaat sekalian, sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Masih kurang semangat. Lebih semangat lagi, ayo buat Tuhan kita, amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang sangat baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Woo! Haleluya. Silahkan duduk, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau
dalam keadaan sehat, masih boleh muji Tuhan, menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, untuk semua perkenanan-Mu, untuk semua kasih karunia dan anugerah yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Semuanya yang terbaik sudah Engkau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan cara yang gampang, dengan kata-kata yang mudah. Supaya kita bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan buat lagi Tuhan lagi yuk. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you worshiper, luar biasa kalian. Oke. Shalom Bapak Ibu. Oke, hari ini saya akan bicara mengenai keuangan. Bicara mengenai uang. Kalau vitamin C namanya cien. D, duit. Dolar. Saya disuruh shalom dulu. Shalom semua. Yang di atas juga, yang di bawah shalom. Yang di bawah gak kelihatan. Oke, nah siapa yang mau uang? Lihat tangan semua, ngangkat semua. Saya mau. Ya, semua kalau duit kayaknya udah jam segini udah waktunya ngantuk langsung seger lagi matanya. Karena kita bicara mengenai duit. Oke. Nah, sepertiga dari firman Tuhan itu bicara mengenai keuangan, duit, cien. Jadi cien itu sangat penting bagi Tuhan juga. Ya. Nah, karena cien juga banyak yang jatuh, tapi banyak juga yang diberkati Bapak Ibu. Nah, hari ini kita percaya bahwa hari ini kalau Bapak Ibu dengerin firman dan melakukannya, saya percaya cien, duit, dolar akan datang dalam rumah tangga kita. Siapa yang mau bisa beli rumah? Lihat semua mau beli rumah. Siapa yang bisa bayar uang sekolah anak? Siapa yang mau kirim anak ke luar negeri? Siapa yang mau beli motor? Siapa yang mau beli mobil? Siap-siap untuk terima hari ini. Amin. Amin. Bukan dari saya, dari Tuhan ya. Nanti dengerin dulu firman-Nya, kalau kalian lakukan pasti bisa semuanya. Amin. Oke. Nah, sekarang saya bisa pakai ini ya, next. Nah, di balik semua yang Tuhan percayakan, semua ada tanggung jawab. Ya. Nah, semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita selalu ada tanggung jawab. Kalau kita mau banyak dapat duitnya, tapi nggak mau tanggung jawab, ya bocengli, bilang bocengli. Bocengli betul. Tonjok sebelah kiri lu, atau sebelah kanan lu, bilang lu jangan bocengli lah. Kenapa? Karena kalau mau dikasih banyak, maka tanggung jawabnya juga mesti banyak. Firman Tuhan bilang gini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Jadi kita nggak usah ngiri, ya nggak usah ngiri. Kalau ada teman kita atau tetangga kita dikasih lebih banyak hartanya, jangan ngiri, sebab dia lebih banyak dituntut. Nah kalau kita dikasih sedikit, maka tuntutannya juga sedikit. Tapi kalau kita bisa mempertanggungjawabkan uang yang sedikit itu dalam tangan kita, maka Tuhan akan tambah-tambahin setiap hari dalam hidup kita. Amin. Sehingga waktu ditambah-tambahkan tanpa kita sadari duitnya tiba-tiba jadi banyak. Nah karena kita tanggung jawab untuk yang kecil, maka kita akan juga tanggung jawab untuk uang yang lebih banyak lagi dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi jangan ngiri, ya jangan ngiri. Kalau dia punya banyak duit, biarin aja. Amin. Oke, nah sekarang saya mau slide satu lagi. Nah ini mungkin gak kelihatan. Oke, saya mau tanya gini Bapak Ibu. Apakah kita sudah menjadi tuan atas uang? Maksud saya gini. Apakah uang, cien, itu menjadi tuan kita atau menjadi hamba kita?
Atau menjadi pembantu kita? Hah? Harusnya pembantu ya, benar ya? Atau apakah uang menjadi alat kita? Atau kita menjadi tuan atas uang? Kita tidak mau diperhamba atas uang. Benar, jadi harusnya kita menjadi tuan atas uang. Uang harus menjadi hamba. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah uang melayani kita atau kita melayani uang? Yang benar. Tetangga sebelah baru beli kasur baru. Bilang sama suami, beli dong. Beli dong. Sebelah kemarin baru beli Samsung. Udah minta sama suami, beli dong. Nah, kalau kita seperti itu, maka kita akan menganggap uang itu sebagai tuan. Kenapa? Karena dia nyuruh kita. Betul gak? Gara-gara tetangga beli, gara-gara pengen ini, pengen itu, maka tuannya itu menjadi uang. Dan kita menjadi hamba. Karena kita digerek-gerek kemana aja tuan uang itu jalan, maka kita akan menuju kepada kerusakan dalam hidup kita. Pasti. Nah, firman Tuhan bilang gini, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu lihat. Yang menjadi kompetisinya Tuhan, yang menjadi pembandingnya Tuhan, yang menjadi saingannya Tuhan. Tuhan ngomong di Matius bahwa yang jadi saingan dia bukanlah setan. Tetapi Mamon. Nah, Mamon itu cinta akan uang. Kalau kita cinta akan uang itu menjadi saingannya Tuhan. Sehingga Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, maka kamu akan seorang yang tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu gak akan setia. Kamu harus fokus kepada satu Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa tuannya kita? Yesus Kristus Tuhan, amin. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, maka Mamon harus menjadi hamba atas hidup kita. Amin. Uang harus jadi pembantu kita. Ya, Mamon harus menjadi uang. Mamon harus menjadi hamba. Nah, uang itu adalah hamba yang baik. Tetapi tuan yang jahat banget. Saya ulang. Uang, cien, doku, duit itu adalah hamba dan pembantu yang baik, Bapak Ibu. Tetapi pada waktu dia menjadi tuan atas hidup kita, maka dia akan menjadi tuan yang sangat jahat, Bapak Ibu. Sangat jahat. Sehingga kalau dia menjadi tuan, maka kita akan ikut tuan kemana dia pergi. Nah, kalau kita ikut uang menjadi tuan, maka kita akan dimasukkan dalam satu tempat yang kita akan menyesal kemudian. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang sekarang itu yang kena pinjol, yang kena judol, tahu judol ya? Judi online, banyak sekali. Kenapa? Karena memang mereka sudah terikat dengan uang, cinta akan uang, dan dia menganggap uang itu sebagai Tuhannya dia gitu. Nah, kekayaan, uang, harta itu menarik banget. Kenapa sih menarik? Punya daya tarik yang luar biasa. Karena gini Bapak Ibu, kalau orang yang punya uang rata-rata, maka biasanya dia akan lebih dihormati, betul nggak? Dia lebih merasa lebih ditinggikan. Wah, dia banyak duit loh. Wah, dia banyak mobil baru loh. Wah, dia baru ganti rumah loh. Wah, lihat aja tuh sepatunya loh. Nah, biasanya harta itu, kekayaan itu punya daya tarik sendiri sehingga di sosial media Bapak Ibu. Wah, baru healing, baru staycation, baru jalan-jalan loh, pengen dong, kayak gitu. Nah, itu punya daya tarik. Sehingga orang-orang berlomba-lomba karena punya daya tarik yang luar biasa uang itu. Sehingga kita berlomba-lomba pengen dapat uang. Sehingga waktu pengen dapat uang maka kita cinta akan uang Bapak Ibu. Akibatnya apa? Kalau dia menjadi tuan atas hidup kita, yang tadi, kita akan terikat. Kita akan terikat dengan yang namanya uang. Tadi baru diskus dengan Pak Sugi. KTA itu gampang gak Bapak Ibu?
Saya mau tanya, ini jangan sok nggak tahu gitulah. Bener sih, pinjaman online tuh gampang nggak dapetnya? Hah? Ya bener. Gampang-gampang susah? Susah? Masa? Pas lagi nggak punya duit buat bayar uang sekolah anak, tiba-tiba doa sama Tuhan, Tuhan berikan uang supaya bisa bayar uang sekolah, bayar kontrakan Tuhan. Tolong Tuhan, tiba-tiba celing masuk SMS, KTA, 10 juta tanpa agunan, proses hanya setengah jam. Kira-kira itu jawaban Tuhan bukan? Ya benar. Kan habis doa tadi. Dari saya. Kan habis doa, tiba-tiba ting. KTA nih, pas banget nilai 10 juta nih. Bukan ya? Bukan ya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya rasa saya udah gak usah khotbah lagi Pak Sugi, mereka udah tahu semua. Haleluya. Amin ya. Awas lo pada ngutang ya. Pak Sugi tolong cek nih. Siapa yang KTA nih? Jangan Bapak Ibu kalau udah KTA pinjem duitnya gampang, setengah jam juga keluar, langsung masuk rekening Bapak Ibu. Tapi bayarnya yang susah. Betul nggak? Kalau nggak bayar, Ibu Vita nanti kasih tahu. 1 bulan berapa ya? 1 hari berapa bunganya? Hah? 0,3% 1 hari Bapak Ibu. Kalau kali 30 hari berarti kurang lebih sekitar 3,9%. 30 hari 30% Bapak Ibu. 30% per bulan. 30% per bulan Bapak Ibu pinjam 10 juta. 1 bulan bayar 3 juta. Serius. Bayangin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu 2 bulan itu bayar 6 juta. 9% ya. 9% per bulan ya. Berarti 9% dari 10 juta itu 900 ribu. Bapak Ibu gak bayar setiap bulan selama 10 bulan gak bayar itu sama dengan 10 jutanya itu Bapak Ibu. Bayangin. Bapak Ibu akan terima bunga berbunga, dan Bapak Ibu, rumah Ibu, Bapak Ibu semua akan penuh dengan bunga-bunga. Daripada KTA yang luar biasa banyaknya, gak ada habis-habisnya, dan gak bisa dibayar. Akibatnya apa kalau KTA gak dibayar? Pinjam lagi, celing, jawaban Tuhan lagi. Loh KTA berikutnya, jawaban Tuhan untuk nutupin bunga yang kemarin kan? Pinjam lagi, ambil lagi. Akhirnya Bapak Ibu, tiba-tiba meledak bunganya juga besar, pokoknya banyak sekali, gak bisa bayar, nangis-nangis. Bilang Tuhan gak adil sih, Tuhan gak tolong saya sih, lalu terima KTA. Bilangnya gak adil, semuanya dibilang Tuhan gak adil. Jangan Bapak Ibu ya, hari ini kita percaya bahwa Tuhan akan berkati hidup kita dengan cara yang ajaib. Dan bagaimana Tuhan akan berkati kita, bagaimana kita menjadi pengelola yang baik dalam hidup kita. Ya, next slide. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Jadi Bapak Ibu lihat. Di 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan bahwa kita waktu datang ke dunia ini juga kita gak bawa apa-apa kok. Siapa yang ngebrojol dari rahim mami kita terus bawa duit 1 miliar? Ada? Hebat banget. Tiba-tiba di rumah sakit jebret, pas keluar lagi 1 miliar, tiba-tiba keluar lagi 2 miliar. Mana ada? Kita gak bawa dosa katanya. Kita keluar juga gak bawa apa-apa, benar gak? Jadi kata firman Tuhan bilang gini, asal ada makanan dan pakaian sebenarnya sudah cukup. Baju aja sudah cukup dan makan sehari-hari sudah cukup. Sebenarnya firman Tuhan bilang gitu. Ya, tapi kita perlu kontrak atau beli rumah, betul gak? Tapi firman Tuhan asal ada makanan dan pakaian cukup. Sebenarnya, dan kita tidak membawa apa-apa. Nah, sekarang jadi pertanyaan gini. Apapun yang ada di dalam tangan kita, seberapapun duitmu hari ini, bahwa itu bukan milik kita. Setuju gak? Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Karena kita datang tidak membawa apa-apa. Jadi waktu kalau Tuhan kasih hari ini duitmu misalnya 50 ribu atau 100 ribu, percayalah itu duitnya Tuhan yang Tuhan pengen kita kelola dengan baik. Kita harus jadi pengelola yang baik. Nah kalau kita bisa kelola dengan baik, maka uang itu akan bertumbuh dan menjadi banyak. Amin. Nah konsep dari steward atau konsep dari pengelola yang baik adalah kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah bukan milik kita.
Ya, tapi kalau kita merasa itu milik kita, duitnya duit gua, rumah-rumah gua, mobil-mobil saya, deposit semuanya duit saya, maka kita bukan menjadi pengelola yang baik. Nah, firman Tuhan bilang gini. Tetapi mereka yang ingin kaya ya, sebenarnya kaya nggak apa-apa. Ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Saya kasih translate-nya dalam Amplified Bible, dia bilang gini. Mereka yang ingin kaya tidak etis dengan keinginan dan keserakahan akan kekayaan. Saya percaya gini, kaya memang rencana Tuhan dalam hidup kita, diberkati, amin. Tetapi keserakahan dan kekayaan yang tidak etis untuk mengejar kekayaan itu yang membahayakan. Oke, so terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai bagian hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi hasrat kepengen menjadi kaya tadi, cinta akan uang. Nah, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang bukan kejahatan, tetapi cinta akan uang adalah kejahatan. Katakan amin. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dan iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi Bapak Ibu lihat saya, perhatikan baik-baik. Kaya berkat dari Tuhan itu tidak dosa. Tuhan pengen kita diberkati. Tuhan pengen kita berbuah. Sehingga berbuah yang banyak lebat itu kita bisa mensupport orang lain. Kita bisa memberkati orang lain. Buah yang ranum, harum itu bisa menyegarkan orang lain. Amin. Tuhan pengen kita diberkati. Tetapi Bapak Ibu untuk bisa menjadi berkat, maka apa yang ada di tangan kita ini Tuhan pengen kita lakukan yang terbaik supaya kita bisa kelola dengan baik. Waktu kita kelola dengan baik, maka pohon itu akan berbuah dengan lebat. Dan percayalah bahwa Bapak Ibu setiap kali kita mengelola dengan uang dengan baik, memultiplikasikannya, maka Tuhan akan menambahkan hikmat, menambahkan cara supaya kita tuh bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, tetapi masalahnya adalah kadang kita gak sabaran dan kita pengen cintakan uang itu supaya cepet banget keluar uangnya karena kita sudah kepepet, itu membuat kita terjerat dan memburu uang. Sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan memburu uang, tapi kejar bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih berharga mana ikan atau cara memburu ikan? Saya mau tanya lagi, apakah lebih berharga mana uang hari ini atau kita bisa mencari uang, mengusahakan dan mendapatkan berkat untuk mendapat uang? Uang enggak berarti kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Sehingga di firman Tuhan bilang bahwa di Ulangan 8:18, haruslah engkau tahu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi sebenarnya Tuhan kasih kita kekuatan untuk mengelola keuangan dengan baik dan melipat gandakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Amin. Sehingga firman Tuhan bilang, uang adalah akibat kita bisa mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi waktu kita mengelola keuangan dengan baik, maka percaya Bapak Ibu, uang akan datang dengan sendirinya. Pasti. Ya, nah ada 2 tips supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang pertama, generosity atau kemurahan hati. Bapak Ibu lihat, kemurahan hati adalah kunci untuk membuka surga masuk ke dalam hidup kita. Saya ulang, kemurahan hati, memberi adalah kunci untuk membuka bendahara surga masuk ke dalam rekening kita. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita mau memberi hari ini, generosity murah hati, maka Tuhan akan mengukur generosity-mu. Next slide. Level of generosity, level dari kemurahan hatimu itu menentukan level berkat Tuhan masuk dalam hidup kita. Saya ulang. Level dari kemurahan hatimu hari ini itu akan menentukan berkat Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Gak ada yang amin. Prosperity atau berkat atau kemakmuran atau berkat dari Tuhan
selalu dimulai dari memberi bukan menerima. Orang bilang begini, take and give, bener gak? Ambil, baru gue beri lu. Ambil dulu sebanyak-banyaknya, baru gue kasih. Tapi firman Tuhan gak bilang begitu. Kasih dulu, nah, baru kita akan mendapatkannya. Itu firman Tuhan. Ini Bapak ini luar biasa. Ya, sehingga Mazmur 126:56, orang yang menabur dengan mencucurkan mata akan menuai dengan sorak-sorai, dan orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu saya tahu kita semua belum tentu ada yang makmur ya, punya uang lebih. Tapi Bapak lihat, setiap dari kita tuh dikasih benih dan dikasih roti. Ada roti untuk kita makan, ada benih yang kita perlu tabur. Nah, benih itu jangan dimakan Bapak Ibu. Benih itu harus ditabur. Sebab waktu ditabur maka itu akan menghasilkan buah. Buah itu bisa kita makan dan makan orang lain. Ya. Oke, nah yang kedua, money management atau mengelola keuangan. Tadi pertama, untuk kita bisa diberkati, pertama adalah kita generosity atau murah hati. Amen. Yang kedua, kita harus mengelola keuangan dengan baik. Nah, ini level yang sulit. Saya berharap Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik ya habis ini ya. Lukas 19 ayat 24-26 bilang gini. Katanya kepada orang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Bapak Ibu, saya mau shortcut. Ada 10 orang berdiri sebelum tuannya pergi. Semua dikasih 1 mina, 1 mina, 1 mina, 1 mina, 1 mina, 1 mina. 10 mina, masing-masing 1. 1 orang 1. Waktu tuannya pergi, kemudian tuannya balik lagi beberapa bulan kemudian. Nah, waktu dia balik lagi beberapa bulan kemudian, ada 1 orang menghasilkan 10 mina. Ada 1 orang menghasilkan 5 mina. Dari 1 mina jadi 10. Dari 1 mina menghasilkan 5. Tapi ada beberapa orang yang menghasilkan 1 cuma menghasilkan 1. Akibatnya apa Bapak Ibu? Yang 1 mina tadi yang tidak menghasilkan apa-apa, diambil daripadanya dan diberikan kepada yang 10. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, semua investasi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, berapapun uangmu hari ini dan kamu bisa melipat gandakannya, dan kamu bisa kelola keuangan dengan baik, maka uangmu akan berlipat ganda. Amin. Nah, waktu uangmu berlipat ganda, maka Tuhan akan percayakan lebih dalam hidup kita. Katanya kepada mereka, tuannya sudah punya 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Setiap orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik, maka sudah bisa dipastikan dia akan ditambah-tambahkan uangnya oleh Tuhan. Pasti. Tetapi sebaliknya yang tidak mempunyai untuk cara mengelola keuangan dengan baik, itu akan diambil daripadanya. So gak heran orang-orang yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, hutang sana, gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, pinjam sini, maka dia akan tetap miskin Bapak Ibu. Dia tidak akan bisa bertumbuh. Kenapa? Karena dia tidak tahu cara mengelola keuangan dengan baik. Firman Tuhan, dia akan diambil daripadanya dan diberikan kepada orang yang bisa kelola keuangan dengan baik. Amin. Nah sekarang statement saya gini, uang selalu datang kepada orang yang mengerti bagaimana cara mengelolanya. Pengetahuan untuk bisa mengelola keuangan seperti magnet yang menyedot yang namanya kelimpahan dan kekayaan. Nah Bapak Ibu hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Amin. Nah saya, puji Tuhan saya ada satu wanita dalam hidup saya yang yang hari ini hadir, cantik sekali. Beliau saya nikahin 20 tahun lalu. Waktu pacaran pun kita makan juga satu soto berdua. Nasi 2, sotonya 1. Bukan ngirit, memang gak punya duit. Minta kuah yang banyak, kenapa? Nasinya 2 soalnya. Dan setiap kali kita makan, dia selalu simpen bonnya. Dan dia atur keuangan dengan baik. Bapak Ibu tahu, sampai dengan hari ini, setiap bulan saya dikirimin satu Excel file dan dia bisa lihat bulan ini berapa yang uangnya keluar. Berapa budget yang kita budgetkan setiap bulan Bapak Ibu.
Dan dari situ kita akan kelihatan di akhir bulan kita akan tahu bahwa yang mana yang minus, mana yang positif. Mana yang kurang, mana yang lebih. Setiap bulan dan dia bisa kelola keuangan dengan baik. Dia adalah istri saya Vita, sini maju Ibu Vita. Beliau adalah, next slide ya, lihat mukanya yang cantik banget. Dia adalah certified financial planner, dia sudah certified. Dan beliau ini adalah finance director dari satu multinational company yang cukup besar di Indonesia, dari Belanda. Dan dia dipercayakan untuk mengolah keuangan yang cukup besar di perusahaannya dia. Nah, bagaimana dia mengolah keuangan dengan baik? Di rumah dan dipercayakan di perusahaan yang besar. So, kalau kita mau dipercayakan sesuatu yang besar, perhatikan perkara-perkara kecil dalam hidupmu. Kalau kamu mau dipercayakan uang yang banyak dalam hidupmu, perhatikan caranya bagaimana kita mengelola keuangan yang simple, yang kecil dalam hidup kita. Sehingga Tuhan bisa tambah-tambahkan menjadi besar. Amin. Ibu Vita akan bicara hari ini. Oke, shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Om Tante yang di bawah juga, luar biasa yang di atas juga. Ini udah agak siang, sore tepatnya. Biasanya kami pelayanan di WTC Borum. Jadi tempat pertama GBWTC berada. Jadi biasanya kalau jam segini kita waktunya untuk bobo. Tapi boleh ya, saya ambil waktu sebentar untuk belajar keuangan. Bisa Bapak Ibu? Oke, biasanya nih saya juga belajar dari gembalanya Bapak Ibu, Pak Juhardi. Pak Juhardi itu jagonya keuangan loh Bapak Ibu. Dia bosnya keuangan di perusahaan di mana dia bekerja. Jadi saya juga menjadi contoh buat saya sebagai profesi selama ini saya bekerja. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita mau kelola keuangan, kita itu pasti harus bikin namanya budget, anggaran gitu ya. Tapi sebelumnya kita biasanya bikin pakai quote. Pak Juhardi juga biasa pakai quote, Pak Wiryo juga bikin pakai quote. Ya, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi langkah pertamanya adalah kalau kita gagal untuk merencanakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Siapa yang mau gagal? Enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ini salah satu referensi yang saya sharingkan dari apa yang saya pelajari, yaitu untuk budget atau anggaran dalam pengeluaran kita, yaitu namanya prinsip 10, 20, 30, 40. Karena 10, 20, 30, dan 40 kalau ditambahin menjadi 100. Ini anak yang udah lama sama saya. Oke, pintar 100 ya. Sekarang kita belajar budget yang pertama, anggaran yang pertama. Pengeluaran kita yang pertama itu untuk apa sih gitu ya. Pertama tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu kita baca Maleakhi 3 ayat 10. Ini cukup besar ya. Bapak Ibu kita sama-sama yuk baca 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ibu Vita ngomongnya enak aja ya, makanannya susah, maka sih suruh 10% balikin ke Tuhan. Siapa yang sudah mengembalikan perpuluhan setiap bulannya? Siapa yang belum? Nggak usah angkat tangan. Jadi paling gampang biasanya saya kasih tips begini, misalnya, Tante tuh lupa nama kamu siapa sayang? Oh iya Ferdinand, apa kabar sayang? Ini dulu dia pelayanan di Borum juga. Ferdinand, kamu udah kerja? Contohnya. Misalnya Ferdinand gajinya 5 juta, contoh ya 1 bulan ya. Kalau 5 juta pengembalikan perpuluhannya berapa? 500 ribu. Jadi yang untuk kamu jadi ada berapa? 4.500.000. Ya betul. Jadi kalau berpikir bagaimana cara tips paling mudah mengembalikan perpuluhan adalah kalau gaji kita 5 juta, penghasilan kita 5 juta sebulan, kita harus mengembalikan perpuluhan 10%, itu 500 ribu, benar gak? Jadi daripada mikirin 500 ribu, aduh Tuhan 500 ribu itu bisa bikin apa ya? Gitu. Daripada seperti itu, lebih enak kita bilangnya gaji kita itu penghasilan kita cuma 4,5 juta.
Jadi gampang ngaturnya dan let it go, kayak gitu loh nyanyinya ya. Tetapi kalau kita yang sudah mengenal firman Tuhan, kita sudah cinta Tuhan. Jadi 10% itu adalah mengembalikan, baru mengembalikan ya. Mengembalikan bagian Tuhan tadi dikatakan oleh suami saya tercinta yang terganteng, gitu kan. Bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita untuk menghasilkan. Kalau kita nggak kuat, maka kita tidak akan menghasilkan yang tadi 5 juta, benar gak? Tetapi Tuhan hanya melihat menguji iman kita. Jadi pada saat kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mengembalikan 10% itu adalah ucapan syukur kita. Katakan amin Bapak Ibu, amin ya. Jadi tips gampangnya seperti itu, oke. Langkah kedua, prinsip kedua dalam mengelola keuangan adalah 20% masa depan. Kita bagi-bagi Bapak Ibu, 20% dari 5 juta tadi misalnya berapa? 1 juta ya. Untuk apa aja? Untuk menabur, dana darurat, asuransi, investasi gitu ya. Apa itu menabur? Jadi kita belajar ya, saya sama Thomas itu udah lama ikut GBWTC sejak awal. Jadi kita kenal Pak Juhardi juga udah lebih dari 20 tahun tentunya karena WTC udah 20 tahun Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu mungkin sekitar berapa belas tahun yang lalu ya. Mungkin sekitar 15 lebih ke 17 tahun yang lalu senior pastor kita mengatakan yuk kita kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan 10% itu baru mengembalikan. Tapi kita belum menamakan memberi. Memberi itu adalah 10% lagi menabur. Waktu itu Thomas bilang yuk kita sebagai intinya dari GBWTC apa yang hamba Tuhan katakan kembalikan apa yang menjadikan bagian Tuhan cek selesai. Yuk kita menabur benih 10%. Saya sebagai orang keuangan, saya selalu hitung-hitungan. Tanpa disuruh hitung pun otak saya langsung ngitung Bapak Ibu. Jadi saya bilang, 10% udah bagian Tuhan? Ya sudah ya, kita kan udah percaya, kita udah ucapan syukur. Tapi 10% lagi, gimana caranya 17 tahun yang lalu anak kita masih kecil-kecil, masih ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, cicilan ini, cicilan itu, anak uang sekolah, pusing deh gitu kan. Tapi saya bersyukur punya suami yang luar biasa, yang cinta akan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kita tabur itu akan menuai. Ya, jadi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Benih itu seperti apa sih? Contohnya, ya, kita menabur untuk misalnya orang tua asuh, itu masuk pos di dalam benih. Ya, apalagi misalnya kita punya dana kedukaan, misalnya ada yang meninggal, kita kan biasanya kan kasih PayPal ya Bapak Ibu ya, Om Tante, ya gak sih? Ya kan? Terus juga ada yang kemarin nih misalnya, saya kan terlibat di dalam grup kreatif gitu kan ya. Anak-anak saya yang nari-nari itu sudah semakin besar, akhirnya mereka menikah. Jadi saya juga harus punya pos untuk memberikan angpau seperti itu. Itu juga masuk di dalam benih gitu ya. Apalagi janji iman ya, misalnya contoh di GBWTC, Bapak Ibu juga sudah saya tahu punya tanah ya, ruko yang untuk dibangun ya. Itu juga Bapak Ibu juga memberi bukan? Nah itu adalah benih ya. Selanjutnya kalau kita benih udah kita alokasikan apalagi dana darurat. Tahu gak dana darurat untuk apa? Nama juga darurat ya. Darurat ya misalnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus misalnya contoh tiba-tiba kita tadinya berpenghasilan, tiba-tiba kita tidak bisa menghasilkan, jadi kita perlu jaga-jaga, ada uang cadangan namanya seperti itu ya. Contohnya berapa besar dana darurat yang kita harus siapkan ya. Contohnya misalnya 1 bulan kita menghabiskan untuk makan, untuk transport, untuk beli kuota, untuk segala macam kira-kira misalnya 1 juta, contoh ya Bapak Ibu ya. Nah kalau 1 juta itu kita minimal punya dana darurat itu 3 bulan. Dengan asumsi kalau misalnya terjadi sesuatu misalnya waktu pas kemarin kena COVID ada pem-PHK-an gitu ya. Kita harus siap at least 3 bulan. Jadi misalnya kalau 1 juta 1 bulan pengeluaran kita harus punya berapa Bapak Ibu? 3 juta seperti itu ya. Kita alokasikan ke pos yang terpisah ya. Biasanya Bapak Ibu, ibu-ibu tuh yang paling gatel ya kalau matanya ada duit, bener gak?
Matanya gatel ya, aduh duitnya banyak ya. Nah kalau untuk dana darurat sebaiknya dialokasikan ke tempat yang tidak bisa dilihat. Dan yang penting tidak bisa diambil, maksudnya dengan segera diambil gitu ya. Jadi akan aman seperti itu. Nah berikutnya apalagi Bapak Ibu untuk masa depan ini yang alokasinya, yaitu untuk asuransi kesehatan. Kita bersyukur kita berada di Indonesia, kita sudah ada BPJS Kesehatan. Itu sangat luar biasa. Jadi kita harus bayar Bapak Ibu. Jangan bolong-bolong karena kalau bolong-bolong kita kena denda. Oke, selanjutnya kalau misalnya semua pos-pos itu sudah terisi, ada sisanya lagi. Kita harus tabung ya. Kita tabung. Kita tabung itu tergantung masing-masing Bapak Ibu mau tabungnya di mana. Misalnya contoh ya. Lu belum menikah kan lu? Belum. Misalnya kapan mau menikah? Belum tahu. Kira-kira aja deh. Berapa tahun lagi? Ya target 28-29. Maksudnya 28 tahun lagi? Umur 28 atau 29. Sekarang umur 22. Berarti sekitar anggaplah 5 tahun lagi lah ya, biar gampang ya, biar bulat ya, biar bulat 5 tahun lagi. Nah sekarang nih Ferdinand mau 5 tahun lagi menikah, tadi penghasilannya 5 juta ya kan 10% untuk perpuluhan, anggap 10% lagi untuk menabur dan segala macam. Oke, nah sekarang tinggal 4 juta, 4 juta misalnya untuk kebutuhan segala macam dia 2 juta misalnya ya kan, sisanya 2 juta. 2 juta itu terserah kamu mau pakai misalnya mau cicilan mobil atau sudah mau buat untuk bangun rumah misalnya seperti itu contoh ya. Atau memang udah siapin nih kira-kira nanti 5 tahun lagi saya mau menikah gitu kan. Mau menikah kira-kira mau pestanya di mana, kira-kira pestanya berapa duit pengeluarannya gitu kan. Nah dari situ kamu tarik mundur selama 5 tahun berapakah uang yang saya harus tabung. Misalnya contoh 500.000 ya Bapak Ibu ya sebulan ya. 500.000 kalau setahun berapa? 6 juta. Kalau 6 juta dikali 5 tahun berapa? 30 juta. Jadi seperti itu kira-kira ya Ferdinand ngitungnya ya. Jadi kalau misalnya 5 tahun lagi kamu menikah kira-kira pengeluarannya misalnya 30 juta. Ya kamu berarti menabungnya dari sekarang 500.000. Itu dengan harapan tidak ada bunga, tidak ada apa-apa ya di situ ya. Cuma ditabung aja gitu. 5 tahun lagi kita perkatakan amin. Oke sekarang tadi 10, 20 sekarang jadi 30 ya. 30 cicilan. Jadi kalau sekarang ini kami Thomas itu terutama dari keluarga yang besar, dia anak bungsu. Jadi kita punya keponakan banyak. Banyak yang satu menikah, kemudian menikah setiap tahun menikah. Nah terus kemudian aduh om tante kayaknya sekarang kalau beli rumah itu berat banget ya gitu kan ya. Sama kami juga seperti itu ya. Tadi Thomas bilang kita selalu begitu. Bang soto satu loh kuahnya banyakan. Nasi 2, teh anget 2, karena teh angetnya gratis. Karena waktu dulu pacaran kita tuh punya budget. Ya waktu itu on that time udah ketahuan ya kita usianya. Dulu tuh pada saat gajian Thomas kasih saya 150.000. Saya keluarin dari gaji saya 100.000. 250.000 untuk sebulan dana pacaran. Jadi itu hanya cuma bisa 1 kali nonton, 1 kali makan hoka-hoka bento, selebihnya makan soto 1 mangkok berdua. Seperti itu. Kenapa? Karena kami sudah nyicil rumah. Nyicil rumah, kita sama-sama dari keluarga yang sederhana, kita semuanya pakai uang sendiri ya. Jadinya apakah cicilan Bapak itu boleh Bu, Bapak Ibu? Boleh enggak? Boleh. Nah sekarang kita harus belajar. Cicilan itu ada yang produktif, ada cicilan yang konsumtif. Nah coba kita lihat kalau yang di sebelah sini. Oke, ini kita mau beli rumah. Termasuk cicilan yang produktif atau yang konsumtif? Oke, yang sebelah kanan cicilan pay later. Mau beli, apalagi besok ya, besok tuh 99. Lucu ya, masukin keranjang dulu deh, klik. Masuk keranjang lagi deh, klik. Terus pas bayar, pay later. Itu udah bayar atau belum? Belum, bagus. Itu namanya konsumtif karena keranjangnya penuh, bayarnya bingung. Oke, lanjut ya. Nah sekarang tadi 10, 20, 30, sekarang terakhir 40. Dari kecil kita selalu belajar. Apakah kebutuhan kita Bapak Ibu, Om Tante, adik-adik semuanya?
Yang pertama makan, pangan, sandang, papan, ya kan? Makan, baju, rumah. Yang terakhir? Dulu mah enggak, cuma pangan, sandang, papan doang. Kalau sekarang perlu kuota. Ya enggak? Siapa yang kalau ketinggalan dompet enggak pusing? Siapa? Bahkan saya nggak pernah bawa dompet sekarang. Tapi kalau saya nggak bawa handphone, saya pusing. Di mana ya gitu kayaknya nggak ada gini. Tapi di dalam handphone itu kita nggak bisa berkomunikasi kalau kita tidak punya kuota. Jadi 40% itu kita harus budgetkan untuk internet kuotaan gitu ya. Nah, jadi kita tadi udah belajar ya pos-posnya seperti itu. Jadi apalagi nih setelah kita tahu apa aja yang kita mau dari penghasilan kita itu, kita bagi 10% untuk perpuluhan, 20% untuk masa depan, 30% untuk bayar cicilan, 40% untuk kebutuhan kita. Nah sekarang apa yang kita perlukan? Ya kita perlukan adalah dicatat ya. Pendeta-pendeta bilang, ayo kita baca firman tapi kita harus mencatat. Karena kalau nggak mencatat kita baru tanggal berapa ini? Baru tanggal 8 ya? Berarti gajiannya kan baru sebentar ya? Kemarin juga bilang, hah baru tanggal 1, gajian baru berapa hari? Kok udah ludes ya? Kenapa? Bukan boros juga, karena nggak dicatat uangnya kemana bingung, lupa gitu kan. Jadi sebaiknya kita mencatat. Tadi contoh ya, ini supaya matematikanya aja ya, supaya gampang kita pakai Excel. Contohnya tadi Thomas bilang kita selalu catat. Saya memang dari kecil suka nyatet-nyatet, suka ngitung-ngitung, jadi saya catat ya. Jadi misalnya catatan Januari 2023 contoh ya. Misalnya budgetnya di sebelah kiri penganggarannya, terus kemudian sebelah kanan aktualnya atau pengeluarannya gitu yang bener-benernya gitu ya. Nah itu ada warna-warni misalnya contoh penghasilannya 10 juta. Maaf ya saya taruh 10 juta supaya gampang ngitungnya gitu ya. Misalnya suami istri, oh ya saya mau ngomong. Siapa yang udah berkeluarga di sini Bapak Ibu? Oke, saya kerja ya sebagai istri. Gaji suami adalah gaji istri adalah? Setuju ya? Enggak ya? Jadi Tuhan sudah memberkati kita maka kantong istri adalah kantong? Bukan, itu adalah kantong keluarga. Jadi satu ya. Nah, jadi tergantung siapa yang kuat di dalam keluarga ya. Misalnya kayak saya, karena saya orang accounting, saya suka menghitung dari dulu dan juga saya rapi sekali mencatat. Tentunya semua bendahara keuangan di dalam keluarga kami adalah saya dong, gitu kan. Nah, tapi ada misalnya contoh ya di Boru misalnya, saya punya Tacie di sana, itu dia yang menghitung dan membudgetkan semuanya itu, mencatat semuanya adalah suaminya. Karena suaminya memang orang keuangan. Terus apa boleh, kenapa enggak? Kan gitu ya. Karena ini adalah kantong ke keluarga. Jadi tidak ada kantong istri, tidak ada kantong suami, yang ada adalah kantong keluarga. Pinter, 100. Nah tadi kita belajar ya prinsip 10, 20, 30, 40. Ini ada warna-warninya. Misalnya tadi contoh ya, misalnya kita anggarkan dulu, catat. Dari 10 juta penghasilan kita tentunya 10%-nya langsung per puluhan. Tik, bayar langsung ya, nggak pakai simpen-simpenan. Yang kedua 20%. Nah di sini contohnya 20%-nya ya untuk menabur. Tentunya kalau 10% 1 juta. Nah kemudian karena saya belum ada dana darurat, maka saya harus mengisi dana darurat saya setiap bulan. Contohnya Bapak Ibu lihat ya yang warna ungu. Yang warna ungu itu kebutuhan. Misalnya kebutuhan kita untuk makan, transportasi, rutin bulanan untuk bayar RT, bayar RW, bayar segala macam IPL namanya, ada bayar pulsa, lain-lain. Misalnya 4 juta. Ya, tadi saya bilang dana darurat berapa bulan minimal kita harus punya? 3 bulan. Jadi kalau 1 bulan kita 4 juta, berarti kita harus nabung dana daruratnya 4 kali 3 bulan jadi berapa? 12 juta. Kalau di sini kita lihat bahwa kita bisa menabung dana daruratnya 1 juta 1 bulan. Berarti kita harus simpen atau alokasikan dana daruratnya berapa lama Bapak Ibu? 12 bulan. Ya, jadi disimpan di tabungan yang enggak kelihatan supaya jangan gatel ya. Nah, contohnya lagi yang 30% tadi ada cicilan motor, cicilan rumah ya. Nama cicilan harus dibayar ya, langsung bayar tik gitu ya.
Nah kemudian kita ada kebutuhan tadi misalnya kita catat ya. Oh sekarang itu kalau makan gampang Bapak Ibu ya. Banyak kan kalau anak-anak muda zaman now kita pakai QRIS saja, tik gitu kan. Nah di dalam QRIS itu kita biasanya kan ada catatannya ya. Kita bisa lihat, nah itu sebenarnya kita tinggal rekap itu gampang banget gitu ya. Nah kemudian transportasi misalnya tadi kita udah punya motor, oh ternyata bulan Januari saya nggak terlalu banyak keluar untuk bayar bensin misalnya atau yang lain. Jadi kalau dilihat budgetnya 300.000 ternyata cuma keluarnya 200.000. Oh ada lebih 100.000, asik gitu kan ya. Terus yang lain-lainnya contohnya. Nah di sini kita lihat oh ternyata in total kita pengeluarannya lebih kecil daripada penghasilan kita. Berarti kita ada tambahan untuk dihabiskan apa ditabung? Ditabung. Iya seperti itu ditabung ya. Jadi ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu untuk mencatat. Nah sekarang kita udah bikin pos-pos, kita udah catat. Apakah ada kendala-kendala di dalam mengelola keuangan? Banyak. Karena kita adalah kita manusia yang terdiri dari tubuh dan roh Tuhan tentunya. Amin. Nah jadinya contoh kendala yang pertama apa? Belanja ya. Belanja ya kan. Tadi udah pengeluaran kita udah pos-poskan ya. 4 juta misalnya ya. Saya suka baca kompas.com, harga bahan pokok Sabtu 7 September 2024, semua bahan pokok naik. Pusing apa enggak ibu-ibu? Uang belanja cuma dijatahin tadi ya, 4 juta semuanya pokoknya harus selesai ya gitu kan. Nah sekarang kita kebutuhan atau keinginan belajarnya. Kebutuhannya kalau buat makan, kebutuhan atau keinginan? Kalau makan di restoran mahal, keinginan atau kebutuhan? Apakah boleh kita makan di restoran mahal? Apakah kita berdosa? Betul sekali. Kalau nggak boleh, kasihan yang buka restoran ya. Nah, contohnya kayak kemarin ya. Kalau di sini saya nggak tahu ya. Kalau saya pelayanan di Borum kemarin kan di Borum itu kita kan di Mall WTC. Di Mall WTC itu saat ini ya kita banyak harus mendoakan karena udah sangat sepi sekali gitu ya. Jadinya kalau pengerja biasanya kan kalau ada ini kan kita dapat makan lunchbox ya, makan siang gitu ya. Tetapi sekarang kita idenya adalah kita untuk memberkati orang-orang yang berjualan di food court. Jadi kita kasih kupon. Jadi kupon itu kita bisa makan gitu ya. Nah kemarin gitu ya pada suka semuanya makannya ke warteg. Karena dapatnya banyak, kenyang dan masih sisa kuponnya untuk beli yang lain. Nah tapi apakah kita boleh makan yang enak-enak gitu kan ya, yang seperti ini gitu kan ya. Kebutuhannya untuk makan supaya apa Bapak Ibu? Kenyang. Kalau makan di warteg kenyang enggak? Kalau makan di restoran mahal kenyang enggak? Jadi kebutuhannya makan, benar kan ya? Keinginannya ya boleh lah kita makan sekali-sekali ya. Seperti tadi saya bilang, saya pacaran sama Thomas waktu itu ya kan, budget cuma 250.000 gitu kan ya, makan satu kali di Hokben, Hoka Bento on that time, satu kali sebulan gitu kan, menurut kita itu mewah ya, selebihnya makan soto ya, karena kebutuhan tetap untuk makan. Kendala yang kedua apalagi ya, cicilan. Tadi saya bilang ya ponakan-ponakan saya, aduh tante om, aduh sekarang nyicilnya mahal ya, seperti itu ya. Nah tetapi kita sekali lagi kalau nyicil ya harus, kalau nggak bayar pusing deh bunganya, dendanya ya. Bahkan bisa ditarik ya. Sayang kan seperti itu. Nah ini kali kita bilang ada yang produktif sebelah kiri misalnya KPR gitu kan ya. Misalnya untuk cicilan rumah gitu ya. Cicilan rumah saya ada, kita di Borum ada jemaat Ibu Roma, rumahnya nggak terlalu jauh dari sini. Dia itu punya rumah cukup banyak. Tapi ternyata dia pinter mengelola keuangannya. Jadi rumah-rumah yang ada dia buat kontrakan, buka berapa pintu gitu ya. Nah itu kalau misalnya dia misalnya cicil dari bank misalnya, contoh ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian dia kontrakin atau kos-kosin, itu merupakan cicilan yang produktif. Karena dari rumah yang dia beli dia bayar bunga, tapi dia juga menghasilkan uang dari uang kontrakannya. Itu namanya cicilan yang produktif ya. Contohnya lagi misalnya beli motor. Beli motor ternyata selain untuk transportasi dia juga bisa untuk Gojek seperti itu. Tapi ini tadi sebelah sini nih, buy now pay later ya kan, tadi healing tadi ya.
staycation. Yang lebih ngeri lagi adalah pinjaman online. Tadi Pak Thomas sempat bilang ya, jadi kalau bunga pinjol yang legal ya, yang resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, itu bunganya Bapak Ibu 0,3% sehari. Kecil apa gede? Kecil. Sehari loh. Tapi sebulan kalau dikali 30 jadi 9%. Setahun 108%. Jadi tadi misalnya Bapak Ibu pinjam 1 juta nggak bayar-bayar, tahun depan Ibu suruh bayar jadi 2 juta. Ya, saya kemarin baru ketemu sama teman saya. Dia bilang saudaranya juga kena pinjol 30 pinjol, ya. Dan pinjolnya itu akhirnya teman saya dicek dari 30 itu ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal bunganya lebih ngeri. Satu hari 1-4%. Bunganya ya. Kita anggap 1% aja ya paling rendah ya. 1% kali 30 hari, 1 bulan berarti bunganya 30%. Kalau setahun 360%. Jadi kalau Bapak Ibu pinjam 1 juta, tahun depan nggak bisa bayar, itu hampir 4 juta. Ngeri gak? Ngeri. Jadi tadi teman saya itu cerita, jadi dia cek yang mana yang ilegal, yang mana non ilegal. Bikin surat pernyataan tidak mampu untuk membayar, bla bla bla, seperti itu. Tetapi yang legal harus dibayar. Yang ilegal pasang badan Bapak Ibu. Karena ada yang debt kolektornya. Ngeri loh Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu jangan sekali-sekali tergiur atau melangkah dengan yang namanya pinjol. Ya, jauhkanlah godaan itu Tuhan dari jemaat di WTC Tang City. Katakan amin Bapak Ibu, Om Tante. Oke. Oke, selanjutnya kendala berikutnya ya. Kendala berikutnya adalah cobaan ya. Tadi ya cobaan. Tadi saya bilang ya 99 ya, ini 12 ya. Jadi e-commerce. Jadi kita kadang-kadang Bapak Ibu siapa yang suka belanja di Tokopedia, Shopee? Siapa yang suka beli? Tinggal pencet nyampe deh gitu ya. Apalagi besok 99 nih, waduh pasti gak ada yang murah-murah. Bener gak Bapak Ibu murah-murah? Bener loh ternyata. Kantor saya di mana saya bekerja itu juga benar. Kalau kita lagi ada periode WIB, waktu Indonesia belanja gitu kan ya. Bukan waktu Indonesia bagian barat tetapi waktu Indonesia bagian belanja. Ya promonya tuh benar. Jadi misalnya buy one get one free misalnya contoh ya. Benar. Tetapi masalahnya contohnya ya. Kemarin waktu saya juga melayani dengan Pak Thomas di Junior Church di Borum. Jadi kita nanya, siapa yang pakai skincare? Itu kan anak-anak teenager semua ya. Semua pada angkat teenagers ya. Tapi saya termasuk kaget loh. Saya kan udah di atas 50 ya. Saya pikir skincare saya cukup mahal menurut saya gitu ya. Ternyata anak-anak teenager itu masih SMP, SMA. Dia bilang, berapa budget kamu untuk skincare? 300.000 Tan, 300.000, 500.000, 1 bulan, keren saya setahun, sebulan 500.000, mahal amat. Terus saya langsung cek ke mamanya, beneran 500.000 sebulan buat skincare doang? Iya gitu, waduh luar biasa. Ya contohnya kalau lagi 99, 12, kita mau beli lipstick, buy one get one free. Oke beli 1 ya, tapi kan lucu ya lipstiknya ada warna merah, ada warna pink, ada warna peach, ada warna apa lagi? Bibirnya ada berapa Bapak Ibu? Kenapa jadi pencet keranjangnya penuh coba? Jadi kadang-kadang seperti itu godaannya ya. Kalau lagi diskon ya kesannya mau beli 1 tapi jadinya beli 10. Emang bibirnya ada 10. Enggak gitu ya. Oke yang berikutnya ini gambarnya ini. Ya jadi satu lagi harusnya kita ada godaan berikutnya, ini template yang lama. Yang tadi Bapak Thomas sempat bilang adalah judi online. Siapa yang tahu judi online? Siapa yang pernah main judi online? Siapa yang terikat judi online? Jadi sekarang judi online itu merupakan momok bukan bagi sebagian orang tetapi menjadi momok bagi negara. Karena itu banyak sekali yang terikat.
Ya, awalnya cuma main game doang, ternyata harus bayar, akhirnya terikat nggak bisa bayar, habis uangnya, terus pinjaman online, kena lagi, aduh itu berat banget. Jadi yuk kita sama-sama berdoa ya supaya terikat ya. Jadi kalau memangnya terikat, ayo kita harus keluar. Teman-teman yang leadernya tolong dibantu ya, teman-temannya yang terikat ya. Karena ini judi online ini kalau kita dampaknya bukan hanya uangnya aja, sekarang justru banyak anak-anak muda. Ya, anak-anak muda yang terjerat di sini. Bahkan pakar-pakar ini pada berpendapat bahwa judi online ini bisa meretas otak. Jadi hati-hati, jadi mereka nggak bisa fokus untuk belajar. Jadinya kalau misalnya nggak fokus untuk belajar, mereka fokus jadi nanti ada masalah-masalah, kerugian-kerugian akan terjadi ya. Ada kerugian sosial, konflik, bahkan juga ada yang suaminya misalnya terjerat di dalam judi online, semua habis, semua hutang, semuanya habis. Jadinya bisa terjadi perceraian, bahkan di beberapa kota sudah terjadi pembunuhan. Jadi kita jauhkan dari jemaat yang ada di GBI WTC Tang City. Amin. Oke, godaan selanjutnya, kendalaan selanjutnya adalah sosial. Tadi sudah dikatakan ya. Sebelah kiri itu apa coba? Flexing. Flexing itu ya yang tadi Pak Thomas bilang gitu ya. Sebelah sana wah keren ya, punya bajunya keren ya. Itu coba lihat tuh, setumpuk uang. Wow, setumpuk uang. Coba ya. Kalau kita suka ngelihat sosmed gitu ya, wah gila nih orang kaya banget, luar biasa, hebat banget ya. Kadang-kadang kita lihat ya ada orang yang gila ya jalan-jalannya ke Bali, hebat banget, dijemput pakai mobilnya, Mercy, terus naik segala macam, gila ya hebat kayak sultan banget katanya gitu ya. Nah tapi apakah itu menggoda kita? Kan godaan nih. Tergoda gak? Kalau kita mau jalan-jalan dosa enggak? Boleh ya jalan-jalan ya. Tapi kalau misalnya membuat orang-orang tergoda dan jatuh itu dosa apa enggak? Dosa ya. Jadi kayak begini nih, saya juga sebelum mempelajari financial planner saya seorang konsultan pajak Bapak Ibu. Kalau kayak gini nih, kalau pasang-pasang di sosial media, ini orang-orang pajak pada pinter semua ya Bapak Ibu ya. Ini dia lihat nih, NPWP-nya berapa, bayar pajak tahunnya berapa nih, menjadi subjek pajak yang akan dicari nih seperti ini. Oke, soal kendala sosial yang lainnya adalah ini banyakan sih anak-anak muda ya, tapi enggak juga ya, kita ibu-ibu juga kayaknya scrollnya gitu ya, kayaknya sering ya, FOMO ya. FOMO itu fear of missing out. Jadi kalau misalnya ada orang yang begini, aduh kayaknya gak kekinian, kayaknya kita ketinggalan zaman deh. Contohnya ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama anak saya. Tadi Vivi anaknya yang cowok itu kan anak lu ya? Iya ya, hebat. Anak saya juga udah gede, udah kerja yang pertama. Ya, dia bilang gini waktu kemarin dia ada event karena dia IO kerjanya. Terus kemudian pulang-pulang karena di eventnya di Surabaya mereka ke Bromo. Ya, terus tulisan captionnya 1 orang yang mau ke Bromo, 15 orang lainnya FOMO. Jadi maksudnya yang kepengen ke Bromo cuma 1 orang sebenarnya. Tetapi teman-teman yang 15-nya lain takut ketinggalan, takut gak kekinian, takut gak ikutan di foto. Itu namanya FOMO. Jadi semuanya ikutan ke Bromo. Seperti itu ya. Nah sekarang kita belajar sekali lagi Bapak Ibu. Saya yakin di sini semuanya sudah belajar TC ya. Transformation Class. Udah pada ikut? TC 02 keuangan sudah ikut? Belum ya, jadi kami berharap apa yang kami sharekan sore hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya, karena kita juga kadang-kadang juga belajar ya. Di sini kita buka ayat yuk, Yesaya 43 ayat 4a. Saya tunggu Bapak Ibu, kita buka satu ayat terakhir yaitu Yesaya 43 ayat 4a. Saya bacakan ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan yang mengatakan begitu. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Ya, dan mulia ya. Dan aku ini Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau. Jadi jangan lihat apa yang di kiri kanan Bapak Ibu ya. Jadilah diri kalian sendiri, be yourself ya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita penghasilannya sedikit,
apakah cukup? Kalau penghasilannya banyak, apakah cukup? Jawabannya nggak akan cukup kalau kita ngikutin gaya hidup. Oke, jadi langkah terakhir adalah dari yang sudah kita pelajari, kita sudah pos-poskan pengeluaran kita dari penghasilan kita. Ya, caranya adalah yang pertama, kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, Tuhan berkati. Thank you. So, jadi kami cuman mau kasih tahu hari ini bahwa Bapak Ibu yang pertama adalah untuk bisa kita diberkati dan dipercayakan oleh Tuhan, maka kita harus murah hati dalam hidup kita. Amin. Yang pertama bayar persepuluhan. Yang kedua sisanya adalah Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kita bisa mengolah keuangan dengan baik. Bapak Ibu percaya hari ini, apa yang saya katakan sama Ibu Vita katakan, kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, maka seberapapun Tuhan akan berikan dalam hidup kita, pasti cukup. Dan pada waktu kita kelola dengan baik keuangan kita, maka percayalah Bapak Ibu akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Sebab Tuhan suka orang yang bisa mengelola dengan baik. Kalau Dia percayakan kita bisa dipercaya, maka Dia akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar dalam kita. Gak heran, jangan heran pada waktu kamu bisa mengelola keuangan dengan baik, maka hidupmu waktu ketemu dengan saya lagi, hidupmu sudah berkelimpahan dalam hidupmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami hari ini berdoa Tuhan. Untuk hamba-hambamu yang dengar firman hari ini. Semua tutup mata. Tidak ada yang toleh kiri kanan. Saya cuma mau katakan hari ini kalau Bapak Ibu sudah dengar firman hari ini. Dan kau mengatakan Tuhan, hari ini aku perlu Tuhan untuk aku bisa kelola dengan keuangan dengan baik. Kalau engkau merasa bahwa hari ini engkau terjebak yang namanya mamon, angkat tanganmu. Tidak ada yang lihat. Hari ini kalau engkau terjebak yang namanya pinjol, angkat tanganmu hari ini. Jangan malu-malu, angkat tanganmu. Tidak ada yang boleh lihat kiri kanan, semua tutup mata. Kalau hari ini engkau bilang Tuhan, aku tidak bisa bayar hutang, tidak bisa bayar kontrakan, aku bingung bagaimana bayar, angkat tanganmu hari ini. Angkat tanganmu, jujur sama Tuhan. Hari ini kalau engkau berkata Tuhan, hari ini aku sadar, aku dari kemarin-kemarin aku gak ngerti cara pengelola keuangan baik. Aku selalu boros, habisin semua untuk nafsuku, untuk serakahku. Aku ingin flexing, aku ingin supaya terlebih terkenal. Tuhan tolong aku, kalau engkau hari ini angkat tanganmu. Oh Tuhan, kau lihat tangan-tangannya sudah terangkat. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, kau jamah mereka. Tuhan, hari ini engkau sudah bukakan paradigma yang baru. Engkau bukakan sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa ngerti bagaimana mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, berkati mereka. Tuhan, hari ini aku berkata Tuhan, putuskan di dalam nama Yesus. Segala roh-roh yang bukan berasal daripadamu, segala keserakahan, segala roh mamon, segala cinta akan uang, aku hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau mereka hari ini sudah lepas dari cinta akan uang, hari ini juga aku percaya di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang akan backup hidup mereka. Tuhan buat mereka bisa bayar hutang mereka. Buat kasih berkat yang baru dalam hidup mereka. Kasih pekerjaan yang baru dalam hidup mereka. Kasih keuangan yang baru dalam hidup mereka. Sehingga hari ini mereka boleh berkata Tuhan baik. Tuhan boleh bayar keuangan mereka. Tuhan bayar hutang-hutang mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau hari ini mereka terikat dengan pinjol Tuhan. Aku perkatakan lepas dalam nama Yesus Tuhan. Aku perintahkan lepas dalam nama Yesus. Kalau mereka terikat dengan judi online hari ini Tuhan, aku perkatakan lepas dalam nama Yesus. Sebab pinjol dan judi online bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, sesuatu berkat yang tidak pernah membuat hutang hidupmu dan terikat. Tuhan, aku berkata Tuhan, berkati mereka, jagai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita berdoa masuk dalam doa bersapaat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Berkat pemeliharaan Tuhan dalam ibadah raya keempat ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Thomas Yahya Tuhan. Engkau memberkati dia dengan istri dan anak-anaknya. Bahkan dimanapun hambamu ini Tuhan mengutus banyak jiwa-jiwa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat gembala kami Bapak Hardi Harja Tuhan, yang senantiasa membina kami umatmu di GBI Tang City ini. Engkau memberkati dimanapun dia berada saat ini. Dalam pelayanannya, di dalam keluarga rumah tangganya, istri dan anak-anaknya senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia, kami berdoa, kami memberkati Indonesia. Biarlah berkat dari Tuhan senantiasa mengalir atas Indonesia. Keamanan, kesejahteraan buat Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan buat pemimpin bangsa kami. Bapak Jokowi ya Tuhan. Walaupun dia sebentar lagi akan mengakhiri jabatan sebagai presiden. Kami percaya senantiasa kekuatan daripada Tuhan. Dia boleh melaksanakan sampai pada akhirnya Tuhan. Dengan baik. Begitu pula Bapak Prabowo dan Gibran yang terpilih sebagai pemimpin bangsa kami. Yang kedepannya Tuhan, Engkau tuntun mereka. Dan sebentar lagi kami akan menghadapi pilkada Tuhan di seluruh daerah. Biarlah semua pemimpin-pemimpin yang terpilih Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk mengatur dan memimpin bangsa kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam kepemimpinan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, semua umat-Mu yang datang beribadah pada siang sore hari ini. Mereka datang dengan segala doa dan permohonan mereka. Kepadamu ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar seluruh keluh kesah mereka Tuhan. Dan Tuhan sudah memberkati hidup mereka. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang mereka terima pada sore hari ini. Mereka hidup berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah kami, ke rumah masing-masing. Tuhan sertai sepanjang perjalanan mereka Tuhan. Mereka boleh tiba di rumah mereka dengan selamat. Dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebab itu umat-Ku yang dikasihi Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus memberkati engkau mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin.